Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Citra Harmoni yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini, hari yang ke-26 di bulan Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2021 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan oleh Allah untuk mengoptimalkan ibadah pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan di tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Ramadan di tahun ini kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, dan semoga Allah menjadikan seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan dari awal Ramadan hingga sampai pada akhir Ramadan nanti semuanya diterima, diridhoi oleh Allah dan menjadi penyebab diampuninya semua dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam beberapa redaksi hadis bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ujung-ujungnya adalah penghapusan dosa. Contoh, amalan yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa penghapus dosa. Contoh yang lain, sholat tarawih. Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang sholat di malam Ramadan, maksudnya tarawih, karena iman dan mengharap pahala ampunan dari Allah Azza wa Jal, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sholat tarawih penghapus dosa. Ada lagi
yaitu sholat yang kita lakukan pada Lailatul Qadar, malam-malam ganjil 10 hari terakhir, Qiyamul Lail. Apa kata Nabi dalam riwayat Bukhari? Man yakum Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang sholat di malam Qadar karena iman dan mengharap ampunan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Duh, betapa mulianya orang-orang yang selalu qiyamul lail, qiyamul Ramadan 10 hari terakhir, malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Terakhir ada lagi, yaitu zakat fitri. Yang benar zakat fitri ya, bukan zakat fitrah. Karena semua teks hadis-hadis Nabi tidak pernah menyebutkan zakat fitrah, tetapi yang benar adalah zakat fitri, karena ada kaitannya dengan hari rayanya Idul Fitri. Sehingga tidak ada Idul Fitrah, tidak ada. Idul Fitri itu artinya hari raya, fitri itu artinya berbuka. Idul Fitri hari raya berbuka. Makanya Bapak Ibu yang nanti ketika mendatangi sholat id ke Tanah Lapang, itu disunahkan makan dulu. Makan dulu entah 3 butir atau 5 butir kurma, karena ganjil itu jumlahnya. Boleh nggak 1 Ustadz? Nggak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya itu langsung 3 butir kurma. Kalau nggak kurma, sarapan Ustadz makan roti, sepotong 2 potong roti boleh. Makanya didahului dengan makan, untuk membedakan kalau sekarang sudah bukan waktunya puasa, ini sudah waktunya kita ini makan-makan berbuka. Makanya hari rayanya Idul Fitri ya. Fitri itu tulisannya Idul Fitri, alif, lam, fa, gandeng dengan to, terus kemudian ra, al-fitr, berbuka. Sedangkan kalau fitrah itu ada tak marbutonya, hari raya kesucian. Nah, makanya tidak ada Idul Fitrah, hari raya menuju kepada kesucian. Itu salah. Ya, salah. Bukan seperti itu. Jadi Idul Fitri, mohon maaf, zakatnya adalah zakat fitri, bukan zakat fitrah. Sesuai dengan nama hari rayanya, Idul Fitri, gitu ya. Kalau zakat fitrah itu pakai tak marbuta, alif, lam, ya, terus fa, to, ro, terus kemudian tak marbuta, fitrah. Artinya fitrah adalah jiwa. Nah, sedangkan Nabi tidak pernah mengatakan zakat fitrah. Baik. Maka orang yang mengeluarkan zakat fitri itu juga penghapus dosa. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam riwayat Abu Dawud, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisaimi minal laghwi warrafas. Yang artinya, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri bagi orang yang berpuasa untuk menghapus semua perbuatan dosa keji bagi orang yang berpuasa. Tuh, coba. Loh, Ustadz maksudnya menghapus perbuatan keji bagi orang yang berpuasa. Bu, maaf ini ya, mohon maaf ini. Namanya orang berpuasa, mau ndak mau, namanya aja manusia. Ketika puasa masih suka ngomongin orang, ketika puasa masih suka dusta, bohong, ketika puasa masih suka jelek-jelekin orang. Lah penghapusnya itu ya zakat fitri itu. Yang ibu-ibu mungkin kenal dengan zakat fitrah. Ya zakat fitri itu penghapusnya. Itu ujung nanti di akhir Ramadan. Makanya kita keluarkan. Sampai-sampai Utsman bin Affan radhiyallahu an memerintahkan wanita yang hamil sekalipun tetap bayinya dikeluarkan zakat fitrinya. Asalkan bayi itu sudah berusia 120 hari
atau bayi itu sudah ditiupkan rohnya, usia kandungan 4 bulan lah kalau 120 hari itu ya. Jadi dikeluarkan meskipun belum lahir bayi itu. Lah kalau kandungannya 3 bulan tidak wajib. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya intinya adalah seluruh amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini penghapusan dosa. Makanya jangan kaget kalau Ramadan itu punya nama lain, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Ya ini buktinya, semua aktivitas kita ujung-ujungnya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, sehingga kita keluar nanti di bulan Ramadan ini, masuk bulan Syawal, suci dari dosa vertikal, suci dari dosa horizontal. Dosa vertikal, dosa kepada Allah. Dosa horizontal, dosa kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita semuanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan menuntaskan materi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan masuk materi baru bulan depan ya, yaitu pada bulan Juni, lanjutan materi ensiklopedi hari kiamat, bab yang baru bulan depan. Adapun pada hari ini kita lanjutkan karena masih ada beberapa poin belum tuntas, belum kami singgung ya. Baik, untuk sedikit mengingat dari materi bulan yang lalu, kita masih berbicara tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat yang kecil, tanda kiamat yang kecil. Dan saya sudah menyampaikan tanda kiamat yang kecil yang kita bahas dan belum tuntas ada 2. Yang pertama adalah yaitu budak wanita melahirkan majikan. Betul ibu-ibu? Ya. Yang pertama budak wanita melahirkan majikan. Maksudnya apa? Budak wanita melahirkan majikan. Ini untuk mereview ya, sedikit mengingatkan aja, mengingatkan. Barangkali ada yang lupa atau mungkin hari ini baru bisa hadir kajiannya. Yang dimaksud budak wanita melahirkan majikan maksudnya adalah ada 2. Yang pertama, munculnya banyak peperangan, sehingga ketika terjadi konflik peperangan, wanita ditawan. Lalu ketika mereka ditawan, mereka diperbudak. Ketika diperbudak, mereka dizinai, ya, dijima, dizinai, sehingga sampai hamil, maka anaknya statusnya bukan budak, ya, tetapi anaknya statusnya orang yang merdeka, majikan. Lah kan Indonesia ini kan tidak ada peperangan Ustadz, tidak ada konflik, kan berarti tidak ada perbudakan. TKW itu kan bukan budak Ustadz. Iya memang TKW, TKI itu bukan budak. Budak itu baru ada kalau ada peperangan, sehingga mereka ditawan, lalu kemudian dijadikan budak, lalu dizinai, hamil, lahir anak, anaknya bukan budak, tapi anaknya statusnya merdeka. Ini makna yang pertama. Tapi saya pribadi kurang condong untuk pendapat yang pertama ini. Saya lebih condong yang dimaksud budak wanita melahirkan majikan adalah yaitu makna yang kedua. Apa itu? Banyaknya bermunculan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak-anak yang memposisikan dirinya sebagai majikan seperti tuan, sedangkan orang tuanya diperbudak. Nah, munculnya banyak bermunculan anak kurang ajar. Nah, itu saya lebih condong itu ya, pendapat ulama yang kedua ini.
Tetapi kalau ibu-ibu menjumpai ada saudara kita memakai makna yang pertama, banyaknya peperangan, jangan disalahkan. Kenapa? Karena memang ada riwayat atau perkataan ulama yang demikian. Sah-sah saja karena memang betul itu, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, pada waktu itu kalau tidak salah bulan yang lalu saya sudah menjelaskan secara rinci tentang dalil-dalil yang menunjukkan durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Sudah saya sampaikan. Bahkan kalau tidak salah saya juga berikan contoh-contoh. Anak itu disebut durhaka, anak itu masuk kategori kurang ajar. Ada berapa kategori ibu-ibu? Masih ingat? 20 waktu itu. Sudah saya sampaikan semua waktu itu. Nah, jadi cara mendeteksinya itu gampang. Anak saya ini termasuk anak yang durhaka. Masuk enggak ya ini ya? Ternyata masuk, ya berarti anaknya durhaka. Caranya, solusinya, ya harus diberi nasihat, ya. Dan tentunya anak itu jadi durhaka pasti ada sebabnya, pasti. Nggak mungkin sesuatu itu nggak ada sebab. Ada sebab, ada akibat. Ada akibat pasti ada sebabnya. Seperti itu. Anak itu menjadi durhaka kepada orang tuanya. Salah satu sebabnya adalah ya orang tuanya sendiri yang antara perkataan dan perbuatannya tidak sama, nggak sama. Nggak sama. Orang tua memerintahkan supaya anaknya berbuat baik, anaknya itu supaya jadi anak yang soleh. Ternyata orang tuanya sendiri yaitu tidak baik, tidak soleh. Maka yang seperti ini menyebabkan anak itu nanti menjadi durhaka, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan bahas itu lagi. Sekarang saya akan sampaikan materi tersisa terkait dengan anak durhaka ini. Materi tersisa terkait anak durhaka. Apa itu? Yaitu materi tentang 5 perkara. 5 perkara yang tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Nggak masuk durhaka. 5 perkara yang tidak masuk kategori durhaka kepada orang tua. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini belum tentu kita ini orang tua, belum tentu. Tetapi kita semua yang hadir di majelis ini sudah pasti seorang anak. Betul atau tidak? Saya anak, bapak-bapak anak, ibu-ibu juga anak. Karena kita punya orang tua. Makanya sebagai seorang anak, apabila panjenengan melakukan salah satu dari 5 ini, panjenengan tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah bersedih hati. Panjenengan tidak masuk kategori anak kurang ajar kalau melakukan salah satu dari 5 ini. Nggak masuk kategori. Apa Ustadz 5 itu? Sebelum saya sebutkan 5 ini, maka saya akan awali lebih dahulu. Ibu-ibu bisa catat, bisa tidak. Saya awali lebih dahulu adalah 2 kaidah, 2 rambu-rambu. Ini dulu yang akan saya sampaikan. 2 rambu-rambu yang wajib ditanamkan dalam hati seorang muslim. 2 hal ini. Jadi mohon maaf ini Bu, begini loh Bu. Jadi supaya ibu-ibu tidak bingung, ketika ibu-ibu, bapak-bapak berhadapan dengan orang tua, ayah atau ibu berhadapan ini, maka yang harus panjenengan tanamkan dalam hati itu 2 ini dulu. 2 ini dulu. Tanamkan ini. Ini harus dihafal ini. Nggak boleh tidak. Ustadz kalau dikurangi 1 nggak bisa. Harus dua-duanya. Harus ditanamkan. Kalau sudah 2 ini ditanamkan dalam hatinya, maka
ketika bapak-bapak, ibu-ibu berbenturan 5 tadi itu yang nanti akan kami sampaikan, maka panjenengan tidak termasuk anak kurang ajar. Nggak masuk itu, nggak masuk. Ya, seperti itu. Baik, apa Ustadz 2 rambu-rambu itu? Ini harus dipahami dulu, harus dihafalkan. Rambu yang pertama, kaidah yang pertama adalah yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah harus lebih dikedepankan daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Oh, harus. Ini dulu ini. Sebab ini kalau nggak beres nggak bisa. Ya. Yang pertama saya ulang, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah harus lebih dikedepankan, lebih diutamakan, lebih didahulukan ketimbang mencintai semua yang ada di muka bumi ini. Ibu-ibu, kalau ini sudah tertancap, beres sudah. Ya, beres. Maksudnya beres, Ustadz? Maksudnya ibu-ibu ndak usah ragu-ragu lagi. Sebab banyak orang zaman sekarang, dia itu ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Rasulullah, ternyata begitu dibenturkan di masyarakat, maka dia tinggalkan Allah dan Rasul. Sehingga jangan kaget kalau masih banyak orang berkata kepada saya tahu Pak Ustadz, memang hukumnya itu tidak boleh. Allah tidak memerintahkan, Rasul bahkan melarang itu. Tapi saya itu hidup sekampung loh Ustadz, bermasyarakat. Saya tidak enak sama tetangga Ustadz, ya Ustadz tetap tak lakoni. Nah yang kayak gini ini yang kayak gini-gini ini. Ini berarti prinsipnya nggak jelas orang kayak begini ini. Allah dan Rasul harus diutamakan. Memangnya yang punya surga tetanggamu itu? Ya bukan Ustadz, yang punya surga Allah, selesai. Allah dan Rasul yang Anda pegang. Ngapain Anda ndak enak kepada tetangga? Mestinya Anda bilang sama tetangga, Bu maaf ya, acara panjenengan masalah kematian kumpul-kumpul, saya nggak bisa datang, maaf ya. Loh kenapa repot apa panjenengan? Maaf, saya sungkan sama Rasulullah. Nanti kalau ketemu di hari kiamat nanti, sungkan saya kalau ketemu sama Rasul. Mestinya gitu jawabannya. Lah kok bisa dia mengatakan saya ndak enak Ustadz, yang penting saya ndak ikut, ndak baca apa-apa, saya diem aja, tapi saya tetap hadir. Ini loh yang kayak gini nih. Makanya 2 ini harus diutamakan. 2 ini harus diutamakan. Ya, seperti itu. Ya, sebab ada seorang anak ditekan sama orang tuanya. Bapak ambek ibu gak seneng kon jilbabmu dawa-dawa, iku ciri teroris. Ya, sing biasa wae jilbaban iku gak usah panjang-panjang, itu ciri teroris. Dibuka jilbabnya, diganti jilbab gaul. Yang memerintahkan pakai jilbab syar'i siapa? Yang punya surga siapa? Bapakmu apa? Ibumu apa? Ya bukan Ustaz, Allah dan Rasulnya, selesai. Berarti saya harus lebih kedepankan. Iya, makanya ini loh, diurus dulu ini 2 ini. Ini kalau nggak beres, maka kedepannya mesti Allah itu di terakhir. Allah terakhir, Rasul terakhir, hawa nafsu yang diutamakan. Dalam rangka hormat sama orang tua, Allah dibelakangkan. Nggak bisa. Ini dulu 2 ini harus rambu ini. Faham sampai di sini ibu-ibu? Sebab kadang-kadang sering kali ya, Allah dan Rasul itu nanti poin terakhir. Ya. Nggak pernah diutamakan, dikedepankan ketika berhadapan dengan masalah. Lah itu maksud saya begitu. Ya, suami ya dalam rumah tangga, suaminya melarang istrinya yaitu memakai busana yang lebar-lebar ya dan seterusnya, atau suaminya melarang istrinya untuk taklim, menuntut ilmu dan seterusnya. Ya apa ini Ustadz? Ya. Bagaimana ini Ustadz? Seperti itu dan seterusnya banyak. Maka sebentar, ya, yang memerintahkan kita untuk memakai pakaian syar'i itu siapa? Allah dan Rasul Ustadz, selesai. Yang menciptakan suamimu siapa? Allah dan Rasul. Kenapa Anda taati makhluk ciptaannya Allah, Anda tidak taat kepada Allah dan Rasul?
Loh berarti Allah dan Rasul yang harus saya utamakan. Iya, sekalipun ujung-ujungnya saya dicerai, selesai. Allah dan Rasul yang diutamakan. Selama perintahnya bukan melanggar syariat. Seperti itu. Lah ini loh, ini kalau tidak dibereskan, maka kita ini seringkali Al-Quran dan As-Sunnah itu di nomor sekian. Iya. Seperti itu, dia nggak mau kehilangan suami, dia takut dicerai, dia takut jadi janda. Ya wis tak turuti, tapi aku ya sebenarnya iki dosa Yohan. Cuman karena bojo ya. Nah ini loh ini, yang kayak begini ini. Ayo, ini kira-kira diteruskan apa enggak ngajiin? Diteruskan enggak? Ini belum masuk 5 loh, ini baru rambu ini, baru rambu-rambunya ini ya. Sebab orang kalau faham 2 kaidah ini enak hidup ini. Ya, yang penting saya mencari ridha Allah dan ngikuti. Rel saya sudah jelas, ngikuti sunnah Rasul. Selesai. Seperti itu. Pusing amat saya dimusuhi tetangga, pusing amat saya dibenci keluarga, nggak mau datang ke rumah saya. Pusing amat. Yang penting saya baik sama mereka, saya tidak memusuhi mereka, dan saya berada di rel yang benar. Enak orang kayak begini nih. Kalau punya kaidahnya mantap. Nah, tapi kalau masih bisa digeser sana, digoyang sana, wah nggak bisa. Bisa dilanjut? Mana dalilnya Ustadz? Allah dan Rasul harus diutamakan melebihi dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Nomornya hadis riwayat Muslim nomor 44, nomor asli. Kalau nomor cetakan terjemahan nomor 35. Saya bacakan saja ya, karena menghemat waktu ini ya. Baik, nomor 44 asli. Tapi kalau nomor cetakan tadi nomor berapa? Terjemahan 35. Nomor 35. Begini bunyinya. Perhatikan ibu-ibu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Artinya, perhatikan ini terjemahannya. Tidak beriman, saya ulang, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku, yaitu Rasulullah, menjadi orang yang paling dia cintai daripada dia mencintai anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai aku melebihi cintanya dia kepada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Jadi Rasul ini harus ditaruh paling atas sendiri. Ya, harus ditaruh paling atas sendiri. Harus paling atas. Seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya. Soalnya kemarin ada yang begini, Ustadz, ini banyak contoh kasus di masyarakat ini Bu. Banyak, Ustadz, saya itu orang tua saya meninggal Ustadz. Saudara-saudara saya sepakat kalau makamnya orang tua itu dikejing Ustadz. Saya pernah dengar kajian katanya mengkejing, mengapur, ngeris kuburan itu katanya tidak boleh Ustaz. Memang betul, memang Nabi melarang membuat bangunan di atas kubur, itu memang tidak boleh, dosa besar bahkan. Saya sudah sampaikan ke keluarga, katanya adik-adik keluarga saya bahwasanya kamu itu tidak hormat sama orang tua. Nah seperti itu. Bahkan kamu itu termasuk anak kurang ajar. Ya, masa dimintai urunan untuk ngejing orang tua aja ndak mau. Ya, seperti itu. Gimana sikap saya Ustadz? Daripada nanti ribut sama keluarga Ustadz, wong cuman urunannya ya cuman sedikit aja. Apa tetap saya urunan? Berarti Anda tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Anda tinggal milih mana? Mencintai Rasul ataukah mencintai keluarga? Pokoknya kalau bicara masalah ini benturan sama masyarakat, sudahlah. Sudah. Artinya apa? Artinya kita siap-siap untuk dimusuhi orang.
Karena apa? Karena Allah dan Rasul itu harus diutamakan. Sekali Rasul larang, selesai larang. Seperti itu. Oh berarti kalau begitu saya nggak anu Ustaz ya, tidak anu yang nggak urunan dan anu. Silakan mereka sendiri. Iya, seperti itu. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, ayo kalau ibu-ibu dibenturkan model kayak begini, apa yang ibu lakukan? Wis gak apa-apa Ustaz, tetap tak uruni tapi habis itu saya bertobat. Enaknya itu loh. Enaknya itu loh. Kayak dia yang punya surga diatur-atur sendiri. Lepas dia urunan terus meninggal. Ayo. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, maka jangan main-main. Allah dan Rasul harus dikedepankan, nggak bisa. Qala Allah wa qala Rasul harus nomor satu. Yang lain belakangan. Seperti itu. Makanya bapak ibu kalau dibenturkan Allah dan Rasul dulu. Ini boleh nggak ya dalam Al-Quran? Oh boleh. Rasul juga pernah boleh lakukan. Ini boleh nggak ya? Allah melarang apa? Oh dilarang. Rasul juga melarang. Selesai. Tinggalkan. Sekalipun itu berbenturan. Nah, gimana? Diteruskan lah ini pengajiannya. Terus ya? Siap ya? Terus. Baik. Ya, sudah siap loh berarti resikonya. Ya. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian. Sekarang kaidah yang nomor 2. Kaidah nomor 2, rambu nomor 2 yang harus ditanamkan. Yang harus tanamkan ini. Apa itu? Yaitu ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Mentaati atau ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu adalah ma'ruf itu adalah semua yang diketahui baik oleh syariat. Dan yaitu Allah ridho dengan perbuatan itu. Perkara-perkara yang disyariatkan, gitu aja lah kesimpulannya. Perkara-perkara disyariatkan. Jadi mentaati itu perkara yang ma'ruf. Contoh kasus nih. Contoh kasus. Kalau dikasih banyak contoh kasus, ibu-ibu akan lebih paham nanti. Ada orang tua wasiat sama adiknya, sama anak-anaknya. Nah, papamu itu meninggal, itu ninggali warisan. Nah, warisan ini masih ada di tangannya ibu. Ibu nanti kalau meninggal dunia, nak, tolong warisan ini kamu bagi rata saja sama adikmu ya. Yang adikmu perempuan itu kamu bagi rata. Sak nona adikmu. Ya. Ini yang dituturi ini anak lakinya. Kasihan. Jadi jangan 2:1, jangan. Itu ya 1, bukan. Kamu 2 bagian, adikmu 1, jangan. Dibagi rata saja. Ibu wasiat loh ya, ibu wasiat. Begitu ibunya meninggal dunia, apakah wasiat orang tua ini harus dijalankan oleh anak itu? Enggak. Karena jelas wasiatnya bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Perkara nanti laki-laki dapat 2 bagian, lalu setelah dia dapat, angkanya sudah ketemu, lalu dia berbuat baik sama adiknya. Kilo kamu tak kasih tapi sekedarnya ya, sekedarnya. Gak apa-apa. Yang penting dia harus tahu angkanya dulu. Ini hak saya. Perkara nanti setelah dia sudah kepegang ini, lalu dia ingin baik sama adik-adiknya. Ini kamu tak kasih dikit-dikit aja ya. Ini sudah. Gak masalah. Paham sampai di sini ya? Harus. Sebab rata-rata zaman sekarang, loh ini wasiat orang tua, Ustadz kasihan. Ini wasiat terakhir orang tua. Nggak bisa. Taat itu dalam hal baik. Sedangkan beliau ini memerintahkan sesuatu yang bertabrakan dengan Al-Quran, menyelisihi Al-Quran. Nah itu nggak boleh. Ya, ayo banyak contohnya yang seperti ini. Apalagi dalam rumah tangga. Banyak sekali ya benturan dengan suami, apalagi kalau suaminya nggak taklim. Wah, banyak sekali permasalahan dalam rumah tangga seperti itu. Istrinya sudah kenal sunnah, istrinya sudah ngaji, sudah tahu hukumnya, dapat suami yang nggak ngaji, mesti benturan. Dan kalau sudah begitu, maka selama perintahnya itu yaitu perintah yang baik, Anda taati.
Tapi selama perintahnya itu adalah perintah yang menyelisih syariat, bukan yang ma'ruf, maka Anda tidak boleh mentaatinya. Tak boleh ditaati. Seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Misalnya istrinya nggak boleh keluar rumah. Istrinya nggak boleh keluar. Nggak usah, kamu di rumah aja. Loh, aku tujuanku keluar rumah ini untuk nuntut ilmu, bukan kemana-mana. Iya, pokoknya kamu di luar di rumah aja. Loh, kenapa kok nggak boleh Pasti kamu nanti ketemu Abu Asal. Aku cemburu sama Abu Asal. Ada yang model gini tuh ada ternyata. La haula wala quwata illa billah. Itu japri ke saya, afwan Ustadz, anak nggak ikut taklim. Ya, suami saya cemburu sama Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya, sudah nggak usah. Apa tiap hari ketemu Abu Aslam? Iya, seperti itu. Udah itu. Ya sudah. Kalau kamu memerintahkan aku nggak boleh keluar, aku taat, nggak apa-apa. Tapi tolong, aku kasih fasilitas. Iya, ya sudah. Kalau aku nggak boleh keluar, kalau gitu tak undang teman-temanku pengajian, taklimnya di sini aja. Ustadznya bisa yang lain selain yang kamu sebut itu misalnya. Nggak apa-apa. Aku kepingin nuntut ilmu soalnya. Terus suaminya bilang, wis pokoknya nggak usah taklim. Lu ya zalim berarti kamu. Zalim. Karena kamu juga pengen masuk surga, aku juga pengen masuk surga. Sedangkan nuntut ilmu ini jalan menuju surga. Aku nggak boleh ngapa, aku sudah di rumah, aku taat, nggak apa-apa. Tapi aku undang kalau gitu temanku tak bawa ke sini. Atau kalau tidak, kasih aku fasilitas. Yaitu relaykan aku channel-channel TV-TV Islam. Mungkin dengan pasang parabola. Ya, aku taklim di rumah, nggak apa-apa. Dengarkan melalui yaitu televisi atau apa, nggak apa-apa. Lah ini tidak, nggak dipasangkan parabola, nggak boleh ngundang orang dan seterusnya. Ya zalim ini seperti itu. Maka yang kayak gini nggak boleh ditaati, nggak boleh taati. Jelas dia melarang sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, baik. Jadi kita kalau benturan, tolong dua ini ditanamkan. Apa Bu? Masih ingat? Nomor satu apa Bu? Kaidahnya mencintai Allah. Yang keras ibu-ibu, yang keras. Melebihi semua yang ada di muka bumi ini, betul ya? Yang nomor dua apa? Mentaati itu dalam hal yang ma'ruf. Saya pengen sekali lagi diulang seperti ibu-ibu baca kayak Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 1 kami, gitu lah ya. Ayo, supaya enak ini. Sebab ini dua rambu ini wajib dihafalkan ini. Ya, ketika kita berbenturan, dua hal ini harus ditanamkan. Satu Bu, apa Bu rambunya? Mencintai Allah dan Rasulullah melebihi dari semua yang ada di muka bumi, melebihi cinta kepada anak, orang tua dan seluruh manusia. Dua, mentaati itu dalam hal ma'ruf. Nah, itu. Kalau bisa ibu ketik, ibu tulis, tempelkan di rumahnya. Nah, sekarang kita akan masuk 5 perkara yang tidak termasuk durhaka. Nah, enak sudah. Ibu sudah kepegang rambunya, enak. 5 perkara, ya kan yang tadi saya sampaikan tadi kan ya. 5 perkara yang tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Apa saja itu 5 perkara? Yang pertama, ibu-ibu. Yang pertama adalah yaitu tidak mentaati orang tua. Tidak mentaati orang tua ketika diperintahkan maksiat. Tidak mentaati orang tua ketika diperintahkan maksiat. Maksiat. Orang tuanya nyuruh anaknya berbuat maksiat. Ustadz bisa ngasih contoh. Yang pertama ini Ustadz, bisa? Perhatikan ibu-ibu, saya bacakan aja. Ibu bisa tulis dalilnya, yaitu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di jilid yang ke-6. Ibnu Katsir jilid yang ke-6.
Ayatnya, halamannya halaman 402. Ibnu Katsir jilid 6 halaman 402. Baik, Bu, perhatikan nih, perhatikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 6 ini, halaman 402 ini adalah mengomentari firman Allah dalam Al-Qur'an, suratnya surat Luqman ayat 15. Saya bacakan dulu ayatnya, nanti tak ceritakan yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Jadi tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halamannya 402 itu mengomentari firman Allah, suratnya surat Luqman ayat 15. Surat 31 ayat 15. Begini bunyinya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Saya artikan ya. Dan jika keduanya ini orang tuanya, dua-duanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Loh, Allah sendiri yang mengatakan nggak usah dituruti, nggak usah diikuti. Kalau orang tua itu memerintahkan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang ceritanya tak tunjukkan yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 402. Begini ceritanya. Ayat ini turun terkait dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Rupanya ada kronologisnya ayat ini, ada asbabun nuzulnya. Saya bacakan ceritanya ya. Menarik ini ceritanya. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Ummu Sa'ad, ibunya Sa'ad, ibunya Sa'ad bersumpah tidak akan berbicara kepada anaknya dan tidak mau makan dan tidak mau minum karena menginginkan anaknya yang bernama Sa'ad murtad keluar dari agama Islam. Ibunya ngancam, kamu nak kalau tidak keluar dari Islam, kamu kalau tidak mau keluar dari agama Islam, ibu tidak mau bicara sama kamu, ibu tidak mau makan, ibu tidak mau minum, nak. Ibu tidak mau makan loh. Ibu tidak mau makan, mati kau loh yang tanggung jawab. Ibunya ngancam ini, anaknya disuruh kafir, sedangkan anaknya ngikuti ajarannya Rasulullah. Lanjut jalan cerita berikutnya. Terus kemudian Ummu Sa'ad mengetahui bahwasanya Allah menurunkan seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, ibunya berkata, rupanya Ummu Sa'ad ini tahu kalau ajarannya Nabi Muhammad itu ya. Ummu Sa'ad ini, ibunya Sa'ad ini tahu kalau ajarannya Rasulullah ini adalah ajaran yang menyuruh umatnya untuk bakti sama bapak ibunya. Makanya ibunya pakai dalil itu. Padahal ibunya kafirah. Ibunya bilang, aku tahu Allah menyuruhmu untuk berbuat baik kepada ibumu, kepada orang tuamu, dan aku sekarang nyuruh kamu keluar dari Islam. Oh, pakai dalilnya Rasul tapi disuruh keluar dari Islam. Ya, faham maksudnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi. Kemudian selama 3 hari ibunya Sa'ad tidak makan dan tidak minum. Rupanya anaknya tetap kekeh. Anaknya tetap tauhid, mengesahkan Allah, nggak mau jadi kafir, nggak mau murtad. 3 hari nggak makan, nggak minum. Bahkan memerintahkan Sa'ad untuk kufur. Sebagai seorang anak, Sa'ad tidak tega dan merasa iba kepada ibunya. Namanya anak, lihat ibunya tambah lemes. 3 hari nih, 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum. Bayangkan, lemas. Kemudian akhirnya turun ayat turun ayat tadi, Luqman ayat 15 tadi, surat 31 ayat 15. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas hatinya semakin kokoh bahwasanya mentaati orang tua itu dalam hal kebaikan. Sedangkan orang tua saya memerintahkan saya untuk menyekutukan Allah. Tambah mantap karena ayat itu turun. Akhirnya kemudian Sa'ad berkata, ya, dia berkata kepada ibunya, wahai ibu, bahwasanya sekalipun engkau punya 100 nyawa, kalau kau punya 100 nyawa dan setiap kali ruh nyawamu itu keluar, terus keluar balik lagi, terus keluar balik lagi,
maka aku tidak akan pernah keluar dari agama Islam. Ya, akhirnya ibunya melihat kok anaknya ini sudah bulat keputusannya, dia nggak mau murtad, maka ibunya pun luluh hatinya, akhirnya masuk Islam ibunya, ngikuti anaknya. Ya sudah, kalau gitu ibu mengikuti ajaran yang kau bawa tersebut. Nah, jadi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Islam. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya taat itu dalam kebaikan. Nah, jadi tidak mentaati orang tua ketika diperintahkan maksiat. Saya tanya kepada ibu-ibu, saya kasih contoh kasus. Ibu-ibu diperintah oleh orang tuanya, untuk tidak mengikuti kajian sunnah. Ibu taati atau tidak? Kok tidaknya lemes gitu? Ya, ada kemungkinan untuk ditaati kayaknya. Ya, ayo, tak kasih kasus ya, tak hadapkan gimana? Ibu nggak seneng kamu ngaji sama orang jenggot-jenggotan itu, katanya ibunya. Ya, itu teroris semua. Ya, seperti itu dan seterusnya. Macam-macam lah itu ya. Itu yang suka ngebom itu dan seterusnya. Nah, ibunya nggak paham soalnya. Nggak usah ngaji. Ya, apalagi sama Abu Aslam, nggak usah ngaji. Ya, seperti itu. Nah, saya bertanya, ibu taati atau tidak? Tidak. Saya hadapkan lagi. Orang tua ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, memerintahkan Anda, yaitu misalnya orang tuanya nyuruh anaknya untuk beli rokok. Nah, tolong belikan papa rokok. Tolong belikan, kamu mau keluar ya? Keluar, tolong belikan papa rokok. Ditaati atau tidak? Ini perintahnya ini ini maksiat atau tidak ini perintahnya ini? Merokok itu termasuk dosa atau tidak? Dosa. Rokok ini hukumnya bukan makruh. Sepakat 4 imam madzhab sepakat haram hukumnya. Di zaman Nabi memang betul tidak ada rokok, tapi generasi berikutnya para ulama sepakat rokok ini hukumnya haram. Bahkan mereka yang masih mengatakan rokok itu hukumnya makruh, berani betul itu. Ibu-ibu tahu artinya makruh itu apa? Makruh itu asal katanya karoha makruhun, artinya sesuatu yang dibenci oleh Allah. Allah nggak suka. Sudah jelas Allah nggak suka, tetap dihisap. Kan berarti nekat itu. Makruh itu artinya sesuatu yang dibenci. Asal katanya itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul. Ya, sedangkan jumhur mengatakan haram. Maka seorang anak tidak boleh, ya, seperti itu, mentaati orang tuanya. Orang tuanya menyuruh anaknya, nak, ibu kok kepingin lihat kamu nyanyi, nak. Nyanyi yo nak, joget yo nak. Ditaati atau tidak? Hah? Tidaknya cuma beberapa orang saja, ya. Nggak kompak, ya. Baik, menyanyi berjoget ini termasuk hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini harus tahu mana yang dilarang, mana yang diperintahkan oleh Allah. Jadi intinya nomor 1, tidak mentaati orang tua ketika diperintahkan untuk berbuat maksiat. Nah, contoh lagi, ibunya pesan sama anaknya, ayo dijawab kompak, pesan, nah ibu nanti kalau meninggal dunia, tolong lo ya, tolong nanti 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, tolong lo ya, kirim doa, undang tetangga, undangan tonggo, gak enak, dan seterusnya. Kira-kira Bu, wasiat ini perlu dilakukan oleh anak itu atau tidak? Betul? Baik, ya.
Ternyata ibu-ibu itu seorang RT. Ya apa kira-kira? Tetap dilakukan atau tidak? Saya itu RT Ustadz, kalau tidak ngasih contoh nanti gimana? Nah, kalah lagi Allah dan Rasul. Sedangkan mengadakan acara-acara seperti ini tidak disyariatkan. Nabi tidak pernah mengajarkan, ya. Baik, jadi ibu-ibu sekalian harus tahu mana yang dilarang, mana yang diperintahkan oleh Allah. Tidak boleh mematuhi orang tua ketika diperintah maksiat, mengandung dosa. Nomor dua, perkara yang tidak termasuk durhaka ini. Nomor dua, yaitu meninggalkan ta'assub jahiliyah. Meninggalkan ta'assub jahiliyah. Apa itu ta'assub jahiliyah? Ta'assub jahiliyah ini, Bu, ta'assub bisa nulisnya ya, ta'assub. Ya, ta'assub jahiliyah. Apa ta'assub jahiliyah itu? Ta'assub jahiliyah itu adalah fanatik golongan. Terus fanatik suku, fanatik kesukuan, fanatik marga, fanatik terah. Apa terah itu? Ya, keturunan, iya, seperti itu. Ya. Walaupun, nah ini ada kelanjutannya. Walaupun mereka berada di atas kesalahan, nggak boleh fanatik, nggak boleh. Ya, seperti itu. Walaupun mereka berada di atas kesalahan. Contoh, Bu, yang terjadi di masyarakat, misalnya fanatik golongan, fanatik kesukuan, fanatik marga, terah. Ya, kita ini termasuk darah biru. Nah, seperti itu. Kamu nak, kalau cari jodoh ya harus selevel dengan kita, darah biru. No, yang kayak begini nih. Padahal yang mulia di sisi Allah itu bukan darah biru, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi. Contoh. Kalau di sebagian keluarga saya itu masih ada, tapi keluarga jauh itu masih punya begini. Jadi mereka punya pokoknya kudu oleh wong Arab. Ya, kalau ndak dapat orang Arab, saya ndak setuju. Seperti itu. Iya. Sehingga itu kadang-kadang kalau nyeleneh dia menikah dengan orang misalnya pribumi, orang Indonesia, gitu ya, atau misalnya selain Arab, ya. Maka dimusuhi, dikucilkan. Bahkan sampai-sampai tidak direstui pernikahannya. Yang kayak begini ini adalah fanatik terah, fanatik kesukuan, fanatik marga. Seperti itu. Harus sama-sama dapat, yaitu segolongan dengan dia. Kalau tidak segolongan dengan dia, maka nggak bisa. Ya, maka yang nggak kayak begini ini, ibu-ibu nggak taat itu tidak berdosa. Ibu-ibu tidak taat itu tidak berdosa. Ya, nggak perlu ditaati yang seperti ini. Ya, tidak perlu kita fanatik golongan, fanatik kesukuan, fanatik marga. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayatnya Ibnu Majah, ya, nomornya 3205. Ibnu Majah 3205. Perhatikan. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila tahta rayatin immiyatin yad'u asabiyatan aw yansuru asabiyatan faqitlatun jahiliyah." Barang siapa, kata Nabi, yang mati di bawah bendera fanatik buta, fanatik sudah, fanatik, ya. Ia mengajak pada asobia, fanatik golongan, atau membantu untuk fanatik golongan, maka matinya adalah mati jahiliyah. Oh, nggak boleh terlalu fanatik ini, nggak boleh. Fanatik mazhab nggak boleh.
Fanatik itu boleh, itu cuman fanatik kepada dalil. Selama Qur'annya ada, hadisnya ada, apa-apa, ikut. Selama sahih, ikut. Itu jadi jangan fanatik kepada mazhab. Ustadz, kalau rukuk itu bacanya Ustadz Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh, nggak apa-apa, hadisnya sahih. Ada lagi yang bacanya gini Ustadz, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Boleh, biasanya dipakai oleh teman-teman Muhammadiyah. Yang Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, teman-teman di NO. Sah, dua-duanya sama sahihnya dalilnya. Silakan, boleh pakai yang manapun, boleh. Nah itu loh. Jadi fanatik kepada dalil, jangan fanatik kepada mazhab, jangan. Akhirnya nggak pinter-pinter nanti. Ya seperti itu. Kalau fanatik kepada dalil sehingga kita kaya dalil, seperti itu. Contoh lagi, orang baca doa istiftah, bukan iftitah ya, istiftah. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata. Teman-teman Muhammadiyah pakai itu. Ada lagi yang lain pakai kabira. Teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Ada lagi yang lain, bacaan yang lain. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Boleh. Ada lagi yang pakai alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dalilnya juga sahih. Boleh. Boleh. Yang salah itu yang tidak sholat ya. Enak. Ada yang mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud, tahiyat, itu diacungkan diam saja. Boleh. Ada yang digerak-gerakkan. Boleh. Seperti itu ya. Jadi boleh semua Ustaz. Boleh. Bahkan Anda tidak acungkan, hanya diam gini aja, nggak mengacungkan, nggak apa-apa ya, karena sholatnya sah, nggak batal sholatnya meskipun tidak diacungkan. Selesai ya. Makanya enak kalau fanatik sama dalil itu, kaya dalil. Oh hadisnya sahih, boleh. Ini hadisnya sahih, boleh. Yang ini sahih, boleh. Silakan ya. Seperti itu selama sahih. Nah itu ya. Sebab ada orang itu fanatik golongan ya. Yang paling benar ini, yang lain salah semuanya. Nah ini yang nggak boleh ya. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi meninggalkan ta'assub jahiliyah. Nomor berapa sekarang? 3. Sampai-sampai saya pernah menjumpai ibu-ibu sekalian, ada satu keluarga itu karena dia fanatik marga, fanatik ya. Orang Arab bilang itu, kalau orang Arab itu fam ya, fam atau marga, keturunan tertentu. Sampai-sampai di keluarga mereka itu kalau mau menikah itu dicarikan yang sama-sama keluarganya, sama misanan, nanti sama siapa ketemu yang sama juga marganya. Jadi ya muter di situ aja, di situ. Seperti itu. Dia tidak mau kemudian pindah ke marga yang lain atau apa, misalnya dengan orang pribumi dan seterusnya. Ada. Ya. Lah yang kayak begini nggak boleh yang seperti ini. Karena apa? Karena orang yang mulia di sisi Allah ini bukan orang Arab, bukan orang India, bukan orang Indonesia, bukan orang kulit putih, bukan orang kulit merah, kulit hitam, kulit sawo matang, bukan. Ya, dari manapun dia berasal, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, selama dia bertakwa kepada Allah, itulah manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Makanya kalau cari jodoh nggak usah pilih-pilih. Selama orangnya soleh, akhlaknya baik, kenapa tidak? Ya. Makanya adik saya perempuan itu menikah dengan orang Jawa. Ya, menikah dengan orang Jawa. Ya, seperti itu. Gak apa-apa selama soleh. Memang suaminya sudah meninggal ya, tapi menikah dengan orang Jawa. Seperti itu. Baik. Jadi gak apa-apa yang kayak begini, gak apa-apa selama orangnya soleh dan seterusnya. Jangan fanatik. Fanatik. Sebab ada beberapa orang itu yang fanatik kesukuan. Kita lanjutkan sekarang. Yang ke berapa? 3. Yang ketiga kan? Tidak termasuk durhaka kepada orang tua.
bersaksi kebenaran yang memberatkan orang tua. Bersaksi atas kebenaran yang memberatkan orang tua. Dia jadi saksi atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ternyata ketika dia memberikan kesaksian itu memberatkan orang tuanya. Ya, memberatkan hukuman orang tua. Misalnya nih di pengadilan, orang tuanya disidang, anaknya dijadikan saksi. Anda sebagai anaknya, iya. Bagaimana kejadiannya itu? Iya memang. Saya tahu sendiri, saya lihat sendiri orang tua saya salah. Itu bukan anak durhaka yang kayak begini, bukan. Ya, dia bersaksi kebenaran yang memberatkan orang tuanya, jujur dia. Itu tidak termasuk anak durhaka. Atau misalnya seorang anak berkata ketika orang tuanya ribut sama orang, jujur ma, bahwasanya sepengetahuanku apa yang mama lakukan ini salah. Iya, dengan cara yang santun, tetap kita sampaikan lemah lembut, salah. Karena yang mama lakukan ini bertentangan dengan dalil Quran dan Sunnah. Namanya orang mah tidak ada yang sempurna seperti itu. Aku juga manusia biasa, tapi saya wajib untuk mengingatkan yang papa lakukan ini salah. Seperti itu. Itu tidak termasuk durhaka yang kayak begini, nggak termasuk. Meskipun orang tuanya marah besar. Loh, jadi kamu nggak bela orang tuamu malah bela orang lain. Anak apa kamu? Sudah, lebih baik kamu keluar nggak dapat warisan papa. Nggak apa-apa. Seperti itu. Ayo, sanggup yang kayak begini? Kalau urusan sudah warisan kayaknya nggak sanggup semua kayaknya. Ya. Nggak sanggup ya, kok berat gini sih Ustaz ya, abot ya. Baik ya, ujung-ujungnya angel sudah ya. Baik, ujung-ujungnya itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi bersaksi kebenaran yang memberatkan orang tua, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Seorang laki-laki, mohon maaf ini sebelum saya lanjutkan. Seorang laki-laki hidup rumah tangga ikut ibunya. Istrinya nggak nyaman karena istrinya selalu dikomen sama mertuanya. Ya, megang sapu, aja ngono nyekel sapu. Semua dikomen. Bayangkan. Ya, itu ya Allah, baru padahal mau ngepel. Ya, salah ngepel coro kayak gini terus. Buat apa kepingin buatkan pokoknya nggak nyaman dia hidup sama mertuanya ini. Makanya kalau bisa rumah-rumah sendiri, meskipun itu kontrak ngekos, nggak apa-apa. Ya, seperti itu lebih baik. Karena yang namanya wanita, maaf ini memang haknya istri itu 3 memang. Haknya istri itu 3. Nomor 1 dan nomor 2 itu wajib, nggak boleh ditinggal. Suami wajib memenuhi. Yang nomor 3 itu sesuai kemampuan, nggak wajib. Apa Ustaz 3 itu Ustaz? Yang pertama ngasih makan, wajib ngasih makan. Dan semua kebutuhan yang mengarah kepada makanan. Ya bukan kemudian dibelikan makanan atau nasi sebungkus itu selesai, enggak. Semua hal yang terkait makanan. Ya lemari makannya, kulkasnya, semua dipopai kabeh. Bukan kemudian dikasih nasi bungkusan, ya bukan. Semua yang terkait sama makanan. Apa saja Bu sebutkan yang terkait sama makanan? Sodel perlu enggak sodel itu? Ya perlu. Wajan, kompor gas, kitchen set. Ya jelas dipepai semua. Ini ada kaitannya sama makanan ini. Betul atau tidak? Ya. Termasuk freezer, perlu enggak freezer? Sebutkan daftarnya, sebutkan semua ya. Itu. Yang kedua pakaian, wajib ngasih pakaian. Diberikan pakaian syar'i dan semua hal yang terkait sama pakaian. Setrikoe itu. Terus apa lagi? Lemari pakaiannya. Apa lagi? Apa? Kos kaki. Apa? Mesin cuci, betul. Ya. Kok bayangan kedengaran saya LPG gitu ya, dengar saya. LPG gitu padahal mesin cuci katanya. Loh banyak ya seperti itu. Lah yang nomor 3 tidak wajib, jangan maksa suami. Nggak wajib memang, nggak wajib. Apalagi dia punya ibu seorang diri. Apa itu yang ketiga? Ngasih tempat tinggal. Memang tidak wajib. Tapi yang namanya istri, dia kepingin meskipun rumah tangga sederhana,
Dia kepingin apa yang dia lakukan dalam rumah itu yang tahu cuman sama suaminya tok. Orang lain gak kepingin tahu. Dia kepingin berdua sama suaminya. Itu hanya wanita. Bang, tolong bang, kayaknya apa itu mungkin mama itu kok begini atau mungkin aku yang salah. Ya kalau kau punya rezeki, rumah-rumah sendirilah. Lu mamaku ini sendirian, kalau tak tinggal kasihan, mau ikut siapa dia dan seterusnya. Ya istri sabar, nggak usah maksa. Jangan kemudian dikasih pilihan. Wes kamu kalau mau terus sama aku ya sudah. Kalau enggak, lo ini pilihan. Jangan ini kasihan suaminya. Ya itu apalagi ibunya ini sendirian. Nah seperti itu. Ya, baik. Kalau laki-laki itu baktinya kepada orang tua harus diutamakan. Tapi kalau itu pihak istri, Mas, kita nggak usah rumah-rumah sendiri ya. Ikut mama aja ya, karena mama ini sendirian. Kalau aku ikut kamu, kita rumah-rumah sendiri, kasihan sendirian. Nggak bisa. Istri wajib taat. Baktimu, surgamu taat kepada suami, bukan taat sama mamamu. Itu beda ini. Ini ya. Jadi kenapa kok pakai dehem? Kenapa? Ada yang nggak cocok? Ya. Ada ya. Kok pakai dehem itu loh ya? Nggak usah. Memang waktunya dehem, Ustaz. Ya sudah, waktunya dehem. Ternyata dehem itu ada waktunya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nggak bisa istrinya kemudian seperti itu. Dia harus, makanya orang tua kalau punya anak perempuan, ya siap-siap ikut suami. Siap-siap ditinggal. Sudah, kamu ikut suamimu. Karena itu surgamu, bukan bakti sama aku, orang tuamu, bukan. Nah, jadi kalau misalnya nih istrinya ini dia berkata, bang, ya apa ini ya, aku kok salah terus sama mama ini. Iya, padahal aku ini sudah berbuat baik. Ya, sampai bangun tidur itu, bangun tidur itu langsung senyum langsung aku. Ya, seperti itu. Sebab serba salah. Nanti jalan diam. Kamu benci tak sama mama? Astagfirullahaladzim. Ya. Kamu kok ngelewati mama kok ndak senyum? Lah ya jelas, masa terus mulai keluar. Ini repot, ketemu mertua kayak begini ini repot. Waduh, sensitif betul. Iya. Gimana bang ya? Maka dalam hal ini suami harus meluruskan. Jangan kemudian dikit-dikit mamanya jadi anak mama. Jangan. Dilihat sih, ya apa sih? Oh iya, keterlaluan mama ini. Ma, aku minta maaf ya. Mama salah. Dia ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, tolong hargai orang itu ada batasannya. Itu mestinya. Oh, jadi kon saiki melok bojomu. Nah, walai. Ya. Wes gak sayang kau nambah mama. Nah, kan gitu kan? Biasanya kan? Itu biasanya ancamannya ada. Oh iya, kon diguna-guna rupanya ambek bojomu, diweret terus sampai bojomu. Itu nggak ada yang guna-guna, nggak ada. Cuman aku lihat sendiri seperti itu. Aku harus proporsional, bener-bener salah. Mestinya begitu. Sebab ada anak laki-laki itu orang tuanya salah, memperlakukan menantunya, dia diam aja. Seperti itu. Nah ini yang nggak boleh ya. Seperti itu. Ada laki-laki seperti ini, anak mama. Istilahnya ngempeng terus. Apa ngempeng itu? Terus ya seakan-akan berada di ketiaknya orang tua. Orang tua bilang sudah. Nggak benar. Istrinya juga punya hak. Seperti itu. Ya baik. Sampai yang ngatur rumah tangga orang tuanya. Sebab ada yang kayak begini lapor kepada saya itu. Saya nggak kuat Ustaz. Saya ini punya suami kayak nggak punya suami saya ini. Iya, seperti itu. Iya. Jadi nggak boleh. Seorang laki-laki dia harus jadi penengah. Dia harus tunjukkan. Meskipun memberatkan orang tuanya, harus adil dia. Nomor empat. Nomor empat adalah tidak mentaati orang tua. Tidak mentaati orang tua ketika diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Nggak taat. Tidak mentaati orang tua ketika diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Orang tuanya itu nyuruh anak laki-lakinya supaya menceraikan istrinya.
Nak, ibu ini kok ndak seneng sama istrimu ini. Iya. Itu. Lu memangnya kenapa? Ibu ndak senengnya kenapa? Kempro loh, Nak. Kempro. Iya. Seperti itu ya. Ibu ini kok rasanya tuh ya gak sedep pun loh. Pokoknya sudah. Bu, apa ini ibu ini sudah nggak anu ya. Sudah nggak bersihan dan seterusnya. Ya mungkin masih belajar dan seterusnya ya. Seperti itu. Tolong nak wis daripada nanti berlama-lama nanti kamu punya anak nanti kasihan anak. Mumpung segini ini sudah ceraikan aja lah. Insya Allah akeh sing liyane antri. Maka dalam hal ini jangan dituruti. Kalau dia masih cinta sama istri, jangan ditaati. Dan kalau tidak ditaati, Anda tidak termasuk anak yang durhaka. Tidak termasuk. Seperti itu. Kecuali kalau istrinya melakukan perbuatan hal-hal yang melanggar syariat. Dan apabila itu sudah diberikan nasihat tetap seperti itu, maka dalam hal ini pilihan pada laki-laki. Ya kata orang tua, sudah pilihanmu sendiri, terserah. Ya, seperti itu. Sebab ada orang tua itu begini. Anak laki-lakinya bilang sama mamanya, sama orang tuanya, "Ma, istriku kok gini ya. Apa kata orang tuanya? Makanya dari dulu itu mama ini sudah apa itu? Kak Gedugo itu apa ya? Sudah ndak setuju sama istrimu itu, tapi karena kamu nekat ya wes, sudah. Itu pilih-pilihanmu sendiri, nggak boleh. Orang tua seperti ini nggak boleh. Nggak boleh. Maka dia harus menjadi penengah yang baik kepada anaknya, ya. Baik, jadi tidak mentaati orang tuanya ketika memerintahkan untuk menceraikan istrinya. Ini ya. Ada dalilnya? Ada. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Lumayan agak panjang ini, saya persingkat aja dalilnya. Bukhari nomornya 3364. 3364. 3364. Begini jalan ceritanya. Kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Kisahnya Nabi Ismail. Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita. Itu aja ringkasnya ya, menikah. Terus kemudian setelah menikah, Nabi Ismail ketika keluar rumah, tiba-tiba siapa ini? Orang tuanya Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, datang ke rumah menantunya. Datang. Lah dulu orang Arab itu nggak kenal kalau ini mertuanya nggak kenal. Sampai sekarang begitu, Bu. Kadang-kadang itu nanti setelahnya itu baru tahu ini kalau ini mertuanya. Sebab beda, Bu, pernikahan di Arab sama di sini beda. Yang saya tahu loh ya, yang saya tahu kalau di sana satu, mereka itu kalau ngadakan resepsi pernikahan itu jam 12 malam, Bu, jam 1 malam sampai subuh. Ya, rame-ramenya itu tengah malam, Bu. Kita kan tidak. Kalau kita kan pagi atau sore atau yaitu setelah maghrib di gedung kan gitu ya. Kalau mereka tidak, malam. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi ada 2 gedung tertutup ini. Gedung untuk perempuan, gedung untuk laki-laki. Tempatnya berjauhan. Nah, jadi nanti laki-laki itu datang ke tempat yaitu perempuan ini, ya, ke tempat perempuan ini, di mana di situ sudah ada wali wanita. Begitu datang dia langsung kemudian dia yaitu ijab qabul. Seperti itu. Setelah ijab qabul sudah si perempuan itu dibawa yaitu rumah-rumah sendiri, sudah selesai. Itu. Kalau kita kan tidak, duduk di kuade, ya, sana orang tua, di sana orang tua. Betul atau tidak? Ya, di belakang ada pagerayu yang ngipasi. Kan gitu ya? Kalau di sana enggak, selesai ijab qabul, selesai sah, selesai. Sudah. Mana calon istrinya didatangkan, sudah dibawa masuk ke mobil, sudah. Entah di hotel, entah dia sudah punya rumah sendiri, clear, selesai, keluar sudah. Itu begitu. Makanya cerita ini si menantu ndak kenal kalau ini mertua, ini ayahnya Nabi Ismail. Begitu datang Nabi Ibrahim, tanya Nabi Ibrahim ini, kemana suamimu? Keluar. Bagaimana kehidupan rumah tanggamu? Si istri ini curhat, kehidupan kami ini serba sulit, kami ini serba kesusahan, dan curhat ya. Akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim bilang, tolong sampaikan kepada suamimu kalau datang, ambang pintu rumahnya harus diganti, palang pintu rumahnya harus segera diganti. Hanya itu.
Baik. Nabi Ibrahim keluar, tidak lama Nabi Ismail datang. Nabi Ismail berkata kepada istrinya, ada orang datang tadi, ada orang itu tua, menyebutkan fisiknya Nabi Ibrahim, orangnya tua, begini. Katanya Nabi Ibrahim, ada nggak pesennya dia? Iya, dia pesen tadi, palang pintu rumahnya suruh ganti. Katanya Nabi Ismail, kau tahu siapa yang datang? Enggak tahu. Itu ayahku Ibrahim. Dan kau tahu maksudnya palang pintu itu harus diganti? Enggak tahu. Berarti aku diperintahkan untuk menceraikan engkau. Maka sekarang aku ceraikan engkau karena engkau wanita yang tidak bersyukur. Aib suamimu kau bongkar kepada orang lain. Cerai. Selesai. Nabi Ismail nikah lagi dengan seorang wanita soleha. Sama kejadiannya. Nabi Ibrahim datang, suaminya lagi nggak ada, Ismail lagi nggak ada. Lalu ditanya, bagaimana kehidupan rumah tanggamu? Dia berkata, si wanita ini, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah, kehidupan kami bahagia. Ya, katanya Nabi Ibrahim, sampaikan kepada suamimu palang pintu rumahnya jangan diganti. Ya, begitu keluar Nabi Ismail tanya, ada orang datang tadi? Ada seorang yang soleh, dia datang kemari. Lalu kemudian dia bertanya itu, terus kemudian apa yang dia katakan? Yang dia katakan ternyata palang pintu rumahnya tidak boleh diganti. Kau tahu siapa yang datang? Nggak tahu. Itu ayahku. Dan kau tahu maksudnya palang pintu rumah nggak boleh diganti? Nggak tahu. Maksudnya aku tidak boleh menceraikanmu. Selesai. Maka hati-hati, jangan suka curhat. Ya. Seperti itu. Jangan suka curhat. Ya. Dikit-dikit apa? Pasang status. La haula wala quwata illa billah. Nggak usah ya. Seperti itu. Ustadz masa nggak boleh curhat? Boleh kalau orang yang tahu ilmunya kepada ustadz. Yang ustadz itu bisa jaga rahasia amanah dan tahu ilmunya. Ilmu masalah solusi rumah tangga. Boleh. Dan tidak semua ustadz bisa menyelesaikan masalah rumah tangga. Enggak. Makanya saya kalau ditanya sama jamaah saya, Ustadz, saya kalau misalnya tanya masalah warisan itu kemana? Saya kasih saran, ibu tanya kepada Ustadz Fulan. Misalnya nih masalah waris, tanya kepada Ustadz siapa ini, Ustadz Mubarak bisa. Tanya itu ahlinya bisa. Atau yang lainnya, Ustadz kalau saya tanya kepingin masalah rumah tangga Ustadz, oh tanya sama Ustadz Safik. Tanya, tak kasih kalau pengen tahu nomor teleponnya tak kasih. Langsung japri, langsung telepon aja. Beliau lebih menguasai. Jangan tanya sama saya. Ustadz kalau masalah sunnah, masalah apa? Ada ustadznya. Masalah tafsir, ada ustadznya. Jadi bapak ibu harus punya banyak guru. Dan setiap guru itu punya disiplin ilmu yang beda-beda. Seperti itu. Ya. Jadi dalam hal ini kembali ke materi kita, nggak apa-apa, tidak berdosa. Tidak menceraikan istri mengikuti perintah orang tua, tidak diikuti. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ustadz, katanya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Iya memang, Umar bin Khattab menyuruh Ibnu Umar. Ibnu Umar diperintahkan oleh ayahnya yaitu Umar bin Khattab, ceraikan istrimu. Lalu Ibnu Umar nggak mau menceraikan. Dia masih cinta sama istrinya. Akhirnya Umar lapor kepada Nabi bahwasanya anaknya tidak mengikuti, tidak mentaati perintahnya. Dipanggil Ibnu Umar. Apa betul kau tidak mau menceraikan istrimu? Iya wahai Rasulullah. Kenapa? Karena aku masih cinta sama istriku. Maka ikuti orang tuamu. Akhirnya diceraikan. Tetap diceraikan, ngikuti perintah bapak. Ustadz, kalau saya jadi orang tua, nyuruh anak saya untuk menceraikan istrinya, boleh atau tidak? Ngikuti Umar bin Khattab. Jawabannya katanya para ulama, jawabannya ini, kalau kau sudah seperti Umar bin Khattab, maka tidak apa-apa ceraikan. Ya. Ada seorang anak lapor kepada saya, Ustadz, mama saya itu nyuruh saya menceraikan istri saya. Saya ikuti apa tidak? Kalau mamamu, papamu sudah seperti Umar bin Khattab tingkat keagamaannya, ceraikan istrimu. Ya belum Ustadz, wong ibadahnya kadang-kadang selesai, nggak usah diceraikan. Dan Anda tidak termasuk anak durhaka, kecuali kalau terbukti istrinya melakukan pelanggaran syariat, suka chatting-chattingan kepada mantan-mantannya. Oh, makanya ibu-ibu jangan suka ikut reuni. Nah itu loh. Ada reuni SD, ada reuni SMP,
ada reuni SMA, ada reuni bangku kuliah. Begitu ketemu campur baur, wong tidak dipisah, maka terjadilah CL, cinta lama belum kelar. Ya, seperti itu. Sudah akhirnya japri dan seterusnya. Maka yang kayak begini jangan hindari, sudah nggak usah. Sudah bukan waktunya lagi kita ikut reuni-reuni kayak begini. Sudah, punya rumah tangga masing-masing kok. Seperti itu, nggak usah yang kayak begini. Ya, oleh karena itu maka hati-hati. Kecuali kalau sudah seperti ini, maka berarti selingkuh, maka boleh diceraikan. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Atau seorang istri suka banding-bandingkan, yaitu suaminya dengan laki-laki lain. Papa, kamu itu kalau bisa itu seperti itu loh Pak, keren ya. Mosok Pak aku nonton koniku, ya Allah sepet mau tahu gitu Pak. Masya Allah. Seperti itu gimana? Ya, kamu itu tiap hari tak lihat tidak berubah. Memangnya Superman? Iya. Atau megaloman? Dulu ada film megaloman katanya. Ya. Itu jadi apa? Ya jadi apa? Memangnya itu yang nggak bisa lah. Ya sudah disyukuri ya. Makanya seorang laki-laki jangan menuntut istrinya berhias. Dia sendiri juga harus pandai berhias. Ibu-ibu juga itu harus pandai berhias. Ya, jangan kalau taklim aja berhias kayak begini. Wah, bling bling. Ya, kalau udah taklim keluar rumah, aduh, semua cari warna apapun di mukanya ada semua. Anda cari warna biru ada di sini. Cari warna merah ada di sini. Pokoknya mejiku hibinyu. Seperti itu. Tapi begitu di rumah ala kadarnya. Suami datang mestinya baca assalamualaikum, ini enggak begitu datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ta'awudz. Ya. Kata suaminya, mungkin istriku nggak siap dia. Iya, kenapa aku datang mendadak? Nanti malam dia akan tampil cantik di hadapanku. Ternyata tambah malam tambah horor. Istrinya kayak mumi. Tahu mumi pakai putih-putih itu apa? Masker. Suaminya lihat, astagfirullahaladzim. Yang dinanti ternyata horor, ya. Jangan ya. Itu harus tampil cantik. Full 24 jam. Laki-laki juga begitu. Jangan kalau waktunya liburan kayak begini, Sabtu hari Ahad, misalnya liburan, tolong pakai parfum, pakai baju yang bagus, berada di tampil yaitu di hadapan istri, energik. Begitu mestinya. Ini enggak, sarungan tok. Terus kausan kutang terus gini terus. Loh. Ya, ada yang model kayak begini. Tetap mulai pagi sampai asar tetap kepet, tetap. Jangan berhias. Itu mestinya, ya. Baik, suaminya berjenggot, Ustaz. Iya, berjenggot. Gimana? Supaya istrinya itu gimana? Dikasih minyak, kasih dupa. Begitu, iya. Diokop. Itu sehingga istrinya dekat itu senang, dusel gitu. Lah ini tidak, ini sudah jenggot cuma satu jenggot. Kalau kena angin cuma begini di belakang, nggak dirawat lagi jenggotnya. Nah itu tolong jangan menuntut istri berhias kalau dia sendiri tidak berhias, harus berhias ya. Baik, terus yang nomor 5 terakhir penutup, tidak termasuk durhaka. Masuk durhaka ini nomor 5 ini. Apa itu? Tidak mentaati orang tua. Tidak mentaati orang tua dalam masalah pemilihan calon pasangan. Tuh. Itu. Tidak mentaati orang tua dalam masalah pemilihan calon pasangan. Ya, anaknya punya calon, anaknya punya yaitu apa istilahnya itu ya, teman dekat ya, artinya sudah bukan nadzar, artinya dia tahu ya anak itu masya Allah ya, agamanya ya soleh seperti itu. Ternyata orang tuanya punya pilihan lain. Wis talana, kamu sudah punya calon tak? Ada yang nyenengi aku begini. Terus kerja di mana? Mesti tanya begitu orang tuanya.
Ya masih masih penjajakan ini. Wis talana ini loh, ada yang sudah jelas papa kenal orang tuanya itu. Nek masalah agama saya nanti bisa belajar. Katanya orang tuanya learning by doing. Wah, dia belajar sambil berjalan, berjalan sambil belajar, macam-macam sudah. Nanti sudah taklim itu nanti akan pinter dengan sendirinya. Tapi mapan ini. Lah kalau itu menjanjikan apa? Iya, tapi aku ndak cinta. Nak, cinta itu nanti urusan belakang. Nanti lama-lama kan kamu cinta. Maksa ini nggak boleh, nggak boleh. Kecuali kalau anaknya itu menyukai seorang laki-laki beda agama. Satu beda agama atau beda keyakinan ya, atau akhlaknya tidak terpuji. Orang tuanya bilang suruh datang ke sini. Kalau memang dia senang sama kamu, suruh datang ke sini. Sama orang tuanya suruh datang. Kita kan pihak perempuan, mestinya dia datang. Ya, seperti itu. Suruh datang. Ternyata dilihat kok sama orang tua ndak ada unggah-ungguh, ndak ada diajak ngobrol sekali dua kali, kok ndak ada tata keramanya. Ya sudah nggak setuju, sudah dipilihkan yang terbaik. Nah ini wajib anak mentaati orang tua. Tapi kalau sudah jelas pilihan anak itu orang soleh, orang tuanya memilihkan pilihan yang lain, maka ini tidak boleh. Saya tanya sama ibu-ibu, tolong dijawab. Ibu-ibu mau cari mantu, ibu-ibu punya anak perempuan, datang dua pelamar. Pelamar yang pertama laki-laki yang soleh, masya Allah, hafal Quran. Bahkan dia kalau jadi imam suaranya kayak imam-imam di Masjidil Haram. Masya Allah, luar biasa. Hafal hadis-hadis Nabi, masya Allah. Tetapi miskin, kulitnya hitam. Yang satunya lagi kulitnya kuning langsat, berpenampilan memikat, kaya raya, tapi nggak kenal agama. Sholat gitu gimana? Ya, tata cara sholat yang benar bagaimana? Nggak kenal agama. Hidupnya royal, full penuh dengan full glamor hidupnya. Nah, kira-kira yang Anda pilih yang mana, Bu? Nomor 1 atau nomor 2? Nggak milih. Nggak milih, masya Allah. Ya, itu ya. Mestinya yang dipilih itu yang nomor 1. Kenapa? Karena rumah tangga itu orientasinya harus orientasi akhirat. Lah kalau saya berikan tadi pemuda yang kulit kuning langsat tadi, mau dibawa kemana anak saya nanti itu? Iya, sedangkan rumah tangga itu ya sampai ke surga. Nah, mestinya begitu. Jadi orientasinya harus orientasi akhirat, ya. Jadi katanya Nabi, tulis dalilnya Sahih Muslim nomornya 1419. Muslim 1419. Katanya Nabi, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wala tunkahul al-bikru hatta tusta'dhana. Qila wa kaifa idhnuha? Qala an taskuta. Artinya, tidak boleh seorang janda dinikahkan sampai ia menyatakan persetujuan dengan lisan, dan tidak boleh seorang perawan gadis dinikahkan sampai ia menyatakan persetujuan. Sahabat bertanya, bagaimana persetujuannya seorang perawan? Nabi bersabda, yaitu dengan diamnya ketika ditanya. Nah, jadi kalau dia ditanya, gadis ini, gadis lo ya, ditanya, nak, seneng tak kamu? Mesam. Ya berarti seneng. Iya, sudah, ini berarti mau dia. Ya. Nah, kalau seorang janda, maka janda boleh memilih. Ya, dia boleh memilih. Dia boleh mengatakan, enggak, aku enggak mau, aku enggak suka. Aku bisa menentukan hidupku sendiri, aku maunya yang seperti ini. Berarti boleh nikah sendiri? Ya enggak boleh. Tetap harus pakai wali nikah, orang tuanya. Ustadz katanya janda itu boleh nikah sendiri. Enggak boleh. La nikah illa biwali. Tidak sah nikah kecuali pakai wali. Seperti itu ya. Baik. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwasanya pernikahan tidak sah. Saya ulang, pernikahan tidak sah hingga mempelai wanita diminta persetujuan lisannya berdasarkan sabda Nabi,
hatta tasta'mara, menunjukkan tidak sahnya pernikahan hingga ia setuju dengan lisan. Namun dalam hadis ini bukan berarti tidak disyariatkan adanya wali dalam pernikahan. Bahkan justru terdapat isyarat, yaitu bahwa disyaratkan adanya wali. Ya, baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya diminta persetujuannya. Kau suka apa enggak? Yang tadi melamar datang ke rumah. Enggak, aku enggak suka, aku enggak serak. Ya sudah. Itu seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak berdosa anak kalau tidak mentaati dalam masalah pemilihan calon pasangan. Baik. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi tuntas materi kita Bapak Ibu sekalian. Sebentar, coba Bapak Ibu lihat fotokopi yang lama itu ada berapa pelajaran itu totalnya, Bu? Pak, Bu, ada berapa pelajaran? Ada berapa pelajaran? Fotokopi yang lama, ensiklopedia hari kiamat. Ada enggak? 9 ya? 9. Dan kita masih berada pada poin yang ke-7 ya, tentang anak durhaka, betul ya? Saya tambahkan tuntas sehingga bulan depan kita ganti materi. Nomor 8, ibu-ibu lihat di fotokopi. Nomor 8, hadis ini menjelaskan bahwasannya, hadis yang ada di fotokopi itu, rukun Islam, rukun iman, dan ihsan serta pengetahuan tentang hari kiamat adalah bagian dari agama. Ya, itu kan ceritanya panjang itu ya. Malaikat Jibril yang datang menemui Nabi, yaitu berubah wujud menjadi manusia laki-laki yang tidak ada bekas dari bepergian, rambutnya hitam legam, bajunya putih, tidak ada tanda-tanda dari bepergian, yang menanyakan tentang Islam, iman, dan ihsan. Saya nggak perlu baca ulang lagi dalilnya. Jadi intinya rukun Islam, rukun iman, dan ihsan itu bagian dari pengetahuan agama, termasuk tentang tanda-tanda kiamat, itu bagian dari agama ya. Terus nomor 9, hadis ini menjelaskan bahwasanya malaikat dapat berubah bentuk menyerupai manusia. Jadi malaikat itu bisa berubah wujud. Dan Bapak Ibu harus tahu, malaikat itu kalau berubah wujud selalu wujudnya seorang laki-laki. Nggak mungkin. Tidak pernah ada hadis atau ayat Quran malaikat berubah wujud menjadi manusia perempuan. Nggak pernah ada. Selalu laki-laki. Wujudnya itu mesti laki-laki. Contoh, bisa ditulis dalilnya ini dalam Quran. Contoh, ya, tolong saya dibukakan ayat Qurannya, dibantu baca terjemahannya saja. Contohnya surat 51, surat 51 Az-Zariyat. Ayo dibantu ya. Ayatnya 24 sampai 30. 24 sampai 30. Az-Zariyat 24 sampai 30. Terus nomor 2 dibaca, ditulis dulu. Nomor 2, Quran surat Maryam. Quran surat Maryam. Surat Maryam itu surat nomor berapa? 19 Maryam. Ayatnya ayat 16 sampai 21. Ayo dibaca. Yang surat 51 dulu Az-Zariyat. Siapa sudah ketemu? Ya, silakan baca. Langsung artinya. Surat 51 Az-Zariyat ayat 24 sampai 30. Ayo. Loh. Ya, ayat 24 sampai 30. Yang keras, Pak. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim? Tamunya Nabi Ibrahim. Gimana Bapak? Lanjut sampai 30, Pak. Malaikat-malaikat yang dimuliakan. Nah, terus. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ada salam, Ibrahim menjawab salamun. Terus. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Nah, belum dikenal. Ini berubah wujud jadi manusia laki-laki ini, malaikat ini. Terus kenapa kok dia bertamu? Lanjutkan, Pak. Maka dia Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Ya, daging sapi bakar. Ya, terus ternyata nggak mau makan. Oh, memang malaikat tidak mau makan yang kayak begini. Ya, terus lanjut. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Nggak mau makan. Terus lanjut. Ibrahim berkata, Ya. tidak kamu makan. Kenapa kok tidak kamu makan? Terus. Maka Ibrahim merasa
Nah, mulai Nabi Ibrahim takut ini dengan tamu-tamunya ini. Terus terakhir lanjut. Mereka berkata, janganlah kamu takut, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Nah, jadi malaikat ini memberikan kabar kalau istrimu sebentar lagi akan hamil. Namanya siapa? Sarah. Nah, karena menikah dengan Sarah nggak punya anak, akhirnya nikahlah sama yaitu Hajar, punya anak Ismail. Nah, akhirnya Sarah sudah usia lanjut, Bu, sudah tua betul. Lalu datanglah malaikat ini ngasih kabar, berubah wujudnya jadi manusia biasa. Terus apa kata Sarah? Lanjut. Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, Sarah yaitu memekik, menjerit dia. Bagaimana mungkin aku ini wanita mandul, sudah tua, kok punya anak? Lanjut teruskan. aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Duh, terus Mereka berkata, apa kata malaikat tamu-tamunya itu? demikianlah Tuhanmu berfirman, Ya, sungguh dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. kalau sudah Allah tetapkan ya sudah Allah tetapkan. Akhirnya betul hamil. Baik, itu tamunya Nabi Ibrahim. Sekarang yang tadi yang nomor 2 surat apa tadi? Maryam, ayatnya berapa tadi? 16 sampai 21. Silakan cerita tentang Maryam. Ayo, siapa sudah ketemu? Ayo baca yang keras. Ayo Pak, baca Pak. Nah, coba ibu-ibu, ayo Bu. Dan ceritakanlah Muhammad bersamanya di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dan keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Terus Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. lanjutkan. Kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, malaikat Jibril berubah wujud jadi manusia biasa, tapi laki-laki, bukan perempuan. Lanjut. Dia hanya berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu. Lanjut. Dan Jibril berkata, Apa katanya? sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu Apa itu? seorang anak laki-laki yang suci. Apa katanya Maryam? Kaget dia. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, Padahal aku nggak pernah disentuh. Terus lanjut. dan aku bukan seorang pezina. Nah, dan aku juga bukan wanita pezina. Terus lanjut. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman. Nah, seperti itu. Kun fayakun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya tambahkan satu lagi 10 terakhir. Penutup ini 10. Ya. Jawaban orang yang ditanya, ibu-ibu kalau baca hadisnya nanti akan ketemu kok itu. Ya, nanti dibaca sendiri lagi hadisnya, di fotokopi itu. Jawaban orang yang ditanya, apabila dia tidak mengetahui, jawaban orang yang ditanya, apabila dia tidak mengetahui, maka disyariatkan mengatakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi ibu-ibu kalau ditanya, ya, maka ibu-ibu mengatakan boleh wallahu a'lam. Itu kalau Rasul sudah wafat. Seperti sekarang kan Nabi tidak ada, sudah wafat, maka ucapannya wallahu a'lam. Tapi kalau Rasul masih hidup, dalam hadis itu nanti ibu akan ketemukan itu. Rasul masih hidup, itu para sahabat mengatakannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi menyebut Rasul juga. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau Rasul masih hidup. Sekarang sudah wafat, Rasul tidak ada di tengah-tengah kita. Maka jawabannya kita kalau ditanya orang, Bu, hukumnya ini apa? Ibu nggak paham, misalnya nggak tahu. Wallahu a'lam. Gitu. Nggak usah ditambahi Allahu a'lam wa rasuluh, nggak usah. Ya, karena Rasul telah wafat, bisa difahami sampai di sini. Dan ucapan wallahu a'lam itu dalam hal-hal agama, bukan dalam hal-hal yang sifatnya mubah. Contohnya, istrinya tanya, Mas, ayo buka apa iki? Rawon tak soto? Wallahu a'lam. Loh, jangan.
Jangan masak masalah rawon sama soto, wallahu alam. Seperti itu. Ya. Tuh. Baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah pertemukan kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ya, karena waktunya sudah pukul 10:30 ya. Mungkin di antara kita juga masih melanjutkan aktivitas melakukan amalan di bulan Ramadan ya, terutama detik-detik terakhir. Maka saya hanya ingin memberikan nasihat kepada ibu-ibu sebagai penutup kajian kita. Bu, tadi pagi sebenarnya sudah saya sampaikan ini ketika kajian online. Bu, katanya Ibnul Jauzi rahimahullah. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, saya bacakan aja ya. Katanya Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar. Artinya, seekor kuda pacu jika sudah mendekati garis finish, lihat kuda pacu. Ketika mau garis finish, ini finish, dia mau dekat garis finish, maka badalat qusara juhdiha litafuza bisibab. Maka ia akan mengerahkan seluruh energinya, seluruh tenaganya untuk memenangkan perlombaan. Gak mungkin kuda pacu mendekati garis finish tambah loyo, gak mungkin. Semakin kencang kuda itu, sebab dia kepingin menang perlombaan ini. Intinya adalah, katanya Ibnu Jauzi, fala takun al khailu aftanu minka. Maka jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dari dirimu. Jangan sampai kuda lebih pintar daripada kita. Kenapa? Fa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada akhirnya, penutupnya. Amalan itu yang dilihat oleh Allah bukan awalnya, tapi akhirnya yang akan dilihat oleh Allah. Terus beliau mengatakan, fa innaka idza lam tuhsin al istiqbala la'allaka tuhsin al wada. Jika Anda tidak bisa menyambut datangnya Ramadan di awal Ramadan, tidak bisa disambut dengan baik, maka mudah-mudahan Anda bisa melakukan yang terbaik saat perpisahan Ramadan. Sebentar lagi Ramadan masuk garis finish, tinggal hitungan hari masuk 1 Syawal, Idul Fitri. Mestinya kita tambah kenceng, Bu, tambah semangat ibadah. Masa kita kalah sama kuda pacu? Mendekati garis finish tambah semangat ya. Maka mestinya kita tambah semangat mendekati yaitu garis finish Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk mengoptimalkan ibadah pada 10 hari yang terakhir ini, dan semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.